Sementara kata jamal yang maknanya adalah yang berasal darinya itu akan yarji'u minhu, maka akan yang berasal darinya itu akan kembali kepada kita. Jadi Ibnu Arabi dari dua kalimat ini, yang pertama bahwa jalal itu adalah makna yarji'u minhu ilaihi, sementara jalal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab besar Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang berjudul Al-Jalal wal Jamal. Kitab Al-Jalal wal Jamal ini yang telah ditulis oleh Guru Agung Ibnu Arabi merupakan salah satu kitab hasil daripada pengalaman ruhani beliau yang kemudian ditulis secara apik sebagaimana ciri-ciri daripada yang telah ditulis kitab sebelumnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, baik yang hadir di padepokan ini, begitu juga para sahabat yang belum sempat hadir namun hatinya senantiasa bersama kami. Kami senantiasa mendoakan kepada sahabat Allah limpahkan keberkahan rezeki dan Allah limpahkan juga kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa dan tentunya senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitab Al-Jalal wal Jamal mengatakan, "Fa aqulu awwalan annal jalalillahi ma'nan yarji'u minhu ilaihi." Saya ingin mengatakan, kata Ibnu Arabi, awalan pertama, bahwa jalalillah, kata jalal ini hanyalah untuk Allah, hanyalah milik Allah. Yang mana maknanya itulah kembali kepada Allah. Kenapa makna jalal itu hanya kembali kepada Allah? Tentu adalah sebuah hak prioritas daripada Allah, bahwa yang agung ini tiada la masila lahu li jalali. Tidak ada yang menyerupa lagi dalam keagungannya, itu hanyalah miliklah Allah. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Arabi mengatakan lagi, wa huwa mana'ana minal ma'rifah bihi ta'ala. Dilarang, hanya melarang untuk mengetahui lebih lanjut daripada kata jalal. Tentunya kita akan bertanya, kemana Guru Agung Syekhul Akbar Ibnu Arabi sampai mengatakan bahwa ada sebuah larangan untuk mengetahui yang namanya jalalullah. Apakah larangan ini terkhusus untuk semua hamba Allah, baik minal jinni wal insi, baik dari kalangan manusia maupun kalangan yang gaib, atau memang untuk umum saja melarang? Kami yakin bahwa kata yang ditulis oleh Ibnu Arabi secara eksplisit ini mana'ana adalah ditujukan kepada orang-orang yang belum cukup pemahaman, kepada orang-orang yang belum cukup daripada ilmunya untuk mengenal lebih dekat daripada jalalullah. Karena bagi Allah, apalah bagi Allah masih disembunyikan sesuatu hal, kalau hal itu adalah harus untuk diketahuinya. Guru-guru kami selalu mengatakan bahwa Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu hal kecuali hanyalah untuk diketahui oleh hamba. Nah, untuk diketahui oleh hambanya ini tentunya ada tingkatannya. Maka larangan Ibnu Arabi ini adalah tertuju kepada orang-orang yang belum cukup pemahaman dan belum cukup ilmu. Namun kepada orang-orang yang senantiasa berpikir, ahlul fikri,
ahlul haqiqah, ahlul batin, maka itu adalah sebuah kewajaran. Kewajaran dalam hal ini adalah dibuka secara terbebas, dibuka secara luas untuk mengetahui makna daripada jalan. Maka ada wajarlah kami senantiasa ingat daripada sebuah syair yang senantiasa diucapkan, dilantunkan oleh guru kami. Syair yang berbunyi adalah begini. Hasbi Rabbi jalallahu ma fi qalbi ghairullah Nuru Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi jalallahu ma fi qalbi ghairullah Nuru Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Cukuplah guru Jalallah yang telah mewujudkan Allah. Ma fi qalbi. Tiada dalam hatiku. Ghairullah kecuali Allah. Nur Muhammad. Sallallahu yang menjadi penyambungnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu adalah terjemahan bebas daripada syair. Jadi Jalallah. Hanya guru yang bisa menerangkan, yang bisa memahamkan dan bisa mendudukkan terhadap para muridnya, terhadap para orang-orang yang ingin mengetahui terhadap jalalullah, terhadap keagungan Allah. Karena Allah memberikan ilmu tersebut sekalipun sedikit kepada orang-orang yang dipilih. Kenapa Allah memberikan ilmu tersebut? Ya karena Allah ingin dikenalnya, ingin diketahuinya. Makanya barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk memahaminya, kata Allah, wa man jahada fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk memahami kami, termasuk kata jalalullah, lanahdiyannahu. Maka kami akan menunjukkan lanahdiyannahu. Kami akan menunjukkan kepada mereka. Kalau mereka itu banyak, kalau sedikit ya pasti akan mengatakan lanahdiyannahu. Kalau hanya satu orang, maka kami akan menunjuknya apa? Lanahdiyannahu subulana, menunjukkan kepada jalannya. Jadi kalau sahabat pada masa ini ingin mengenal makna jalallah dengan kesungguh-sungguhan, maka Allah akan buka. Sekalipun ada kalimat tadi kata Ibnu Arabi, mana'ana, melarang untuk mengenal. Sementara kata jamal wal jamalu ma'nan yarji'u minhu ilain. Sementara kata jamal yang maknanya adalah yang berasal darinya itu akan yarji'u minhu, maka akan yang berasal darinya itu akan kembali kepada kita. Jadi Ibnu Arabi dari dua kalimat ini, yang pertama bahwa jalal itu adalah ma'nan yarji'u minhu ilaihi, sementara jalal itu maknan yarji'u minhu ilaina, itu adalah Ibnu Arabi ingin mengatakan bahwa dalam tataran idea, dalam tataran muta'aliyah, jalal itu adalah hanya untuk memakai keagungan bagi Allah. Sementara mana keagungan yang di bawah itu agar dipahami oleh para hambanya, maka Allah memakai kata itu jamalullah, itu keindahannya Allah. Ada agung dan keindahannya Allah. Jadi jamalullah inilah kita bisa memahaminya untuk memahami jalalullah. Jadi sebelum kita memahami namanya jalalullah, harus juga memahami namanya jamalullah. Itu dimain oleh Syaikhul Akbar Ibnu Arabi. Kenapa? Karena maulid jamalullah ini kata Syaikhul Akbar Ibnu Arabi, wa huwa allazi a'tana hadhil ma'rifah allati indana bihi wa tanazzulat wal musyahadat wal ahwal. Nah, melalui jamal inilah Allah menurunkan nilai-nilai keagungannya ini, nilai-nilai pemahamannya, energi positif yang besarnya ini adalah melalui kata jamal. Turunnya kemana? Baik kata nazulat. Istilah kata nuzulat ini ada istilah an-nuzul wa taraki. Nuzul taraki artinya bagaimana memahami posisi ketika turun nilai-nilai Allah kepada hambanya
dan ketika hambanya berusaha untuk menaiki tangga ruhani ke atas. Jadi nuzul ini, tanazul ini adalah turunnya nilai-nilai Allah yang maha mulia ini kepada hambanya, sementara taraki adalah bagi hambanya ketika menaiki step by step perjalanan ruhani sampailah kepada zat al-wahdaniyah, maqam al-wahdani, makom kepada ketunggal, itu namanya tanazul. Sementara al-musyahadat begitu juga, melalui kata jamalnya ini Allah menurunkan dan membuka sekaligus tabir-tabir daripada keagungannya kepada hamba-hamba yang memang sungguh-sungguh ingin mengenalnya, bermusyahadah, itu berpandang-pandangan. Seperti hanya telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika berada di Sidratul Muntaha. Betul-betul yang namanya Muhammad SAW musyahadah, berpandang-pandangan, ainan bi ainin, dengan mata yang mulianya itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memandang yang maha mulia tersebut. Itu namanya musyahadah. Adapun makna al-ahwal, artinya kondisi. Al-ahwal, kondisi para hambanya ketika menjalani sebuah pandangan ruhani itu memiliki sebuah al-ahwal, kondisi-kondisi secara psikologis. Nah, al-ahwal ini diterangkan dalam kitab-kitab yang lainnya. Mungkin nanti dalam suatu saat nanti kita akan jelaskan al-ahwal lisalikin, al-ahwal li al-haqiqiyin, pada orang yang sedang berjalan dalam wilayah ruhani. Ini ada namanya ahwal, mengalami ahwal, kondisi-kondisi ketika menjalani sebuah perjalanan ruhani. Oleh karena itu kata Ibn Arabi wallahu fina amroni al-haiba wal uns atau wal ins. Dalam konteks hal ini ketika berbicara tentang jalal wal jamal dalam bahasa kami kata Ibn Arabi diistilahkan dengan haiba wal uns. Al-haiba wal uns. Ini kenapa Ibn Arabi memberikan istilah demikian itu dalam rangka memahamkan daripada kata jalal wal jamal yang memang berat untuk digapai oleh pemahaman yang baru berjalan dalam wilayah ruhani. Namun bagi orang-orang yang telah berjalan di wilayah ruhani dan telah masuk ke namanya maqam al-muhammadi, maka bisa memahami secara langsung daripada kata jalal wal jamal. Apa kata Ibnu Arabi di sini? Wazalika li anna li hadzal jamal ulwan wa dunuwan. Jadi kata jamal ini adalah ulwan, memiliki makna metafor, makna yang agung, yang mulia itu. Baik maupun dunuwan yang di bawah. Kenapa demikian? Fal ulu nusamihi jalalul jamal. Jadi ketika dalam tingkatan atas, tingkatan muta'aliyah yang agung tersebut, kata Ibnu Arabi, itu adalah dinamakan dengan namanya jalalul jamal. Dan orang-orang yang telah menikmati hidangan daripada jalalul jamal yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, kata Ibnu Arabi, wa fihi yatakallamu al-arifuna wa huwa alladhi yatajalla lahum wa takhayyaluna annahum yatakallamuna fil jalalil awwal. Orang-orang yang telah dipilih dan berjalan sampai ke maqam al-muhammadi, ke level ahwal al-muhammadi, maka dia merasakan tegukan hidangan yang agung ini sehingga mereka berkata-kata, bercakap-cakap seperti yang telah dialami Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Karena beliau sampai menulis kitab Al-Jalal wal Jamal karena telah meneguk daripada ruhani tingkatan daripada Jalalul Jamal. Maka pada sahabat yang telah meneguk, merasakan tingkat ruhani kalam ini, maka bisa yatakallam, bisa bicara, karena mengalami secara langsung dan mengalami secara paripurna dan dibimbing oleh para guru-guru dalam wilayah Jalalul Jamal. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, siapakah orang-orang yang telah menikmati Jalalul Jamal? Kata Ibnu Arabi, dikatakan wahaza jalalul jamal qad iktarona ma'ahu minna al-uns. Jadi yang meneguk jalalul jamal pasti dia telah iktarona ma'ahu, telah diiringi dengan apa? Dengan diiringi dengan apa? Al-uns.
Al-unsu itulah diiringi dengan sifat kemanusiaan yang paripurna. Diiringi tentang bagaimana yang namanya sirul insannya itu adalah benar-benar bisa berwujud. Bahkan bisa membedakan antara sirul insan dan sirullah. Jadi syaratnya jalalul jamal itu orang-orang yang telah bisa membedakan antara sirullah dan sirul insan. Maka kalau bahasa Ibnu Arabi adalah iktarona ma'ahu minna al-uns. Al-uns itu adalah orang-orang para hamba-hamba Allah yang bisa membedakan antara sirullah dan sirul insan. Wal jamalul ladzi wal jamalu alladzi huwa ad-dunwun qad iktaronat mahu minna al-haibah. Begitu juga tadi itu. Yang merasakan jalalul jamal ini juga disertai dalam tingkatan dunwun ini disertai dengan al-haibah. Jadi ketika dalam tahapan al-ulwun itu adalah dalam tahapan ulwun itu diiringi dengan apa? Itu dengan uns itu orang yang bisa membedakan antara sirullah dan sirul insan. Ataupun masuk dalam tahapan di bawah itu diiringi dengan apa? Al-haibah. Haibah itu harisma itu orang yang tahapannya telah mengenal sirullah dan sirul insan, tapi lebih banyak dominan memahami sirul insan dan sedang menaiki memahami dominan menaiki terhadap sirul insan. Oleh itu kata Ibnu Arabi, fa idza tajallalana jalalul jamal kata Ibnu Arabi anasna walau zalika walau zalika la halak. Jadi kalaulah kita telah sampai kepada jalalul jamal maka anasna itu artinya betul-betul kita bisa memahami antara sirullah dan sirul insan. Karena kalau tidak demikian kalau tidak demikian kata Ibnu Arabi la halakna, maka kita akan hancur. Hancur itu ada dalam hatinya kita akan tidak memahami secara paripurna. Karena ketika masuk dalam wilayah al-ulu al-jalal ini sangat riskan karena banyak penyambungnya dalam hal ini. Oleh karena itu guru-guru sangat berhati-hati dalam memahamkan kata jalal dan jamal. Jadi guru sangat hati-hati kalau kita masuk ke jalal itu sangat riskan karena banyak penyambung dan banyak telah mengaku-ngaku bahwa telah sampai masuk ke wilayah jalal sementara kata jamal saja belum mampu. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami menyampaikan semoga sahabat-sahabat yang ingin menyampai perjalanan ruhaninya dari tingkatan jamal ke jalal hendaklah dibimbing oleh guru yang benar-benar telah sampai pemahamannya, telah paripurna ilmunya dalam memahami jalal dan jamal. Tentunya guru-guru ini adalah senantiasa hadir di antara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sebuah pengetahuan dan pemahaman kecuali melalui guru. Guru siapa? Guru yang telah dipahami, yang telah dikenal oleh bangsanya. Guru yang telah dikenal oleh muridnya. Nabi yang telah dikenal oleh umatnya. Tidak pernah Allah menurunkan, memberikan pemahaman dan ilmu melalui orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak dikenal sebelumnya. Kenapa? Wajar saja. Kalau Allah menurunkan pemahaman dan pengetahuan kepada hamba yang belum pernah dikenalnya, pasti akan ditolak itu secara rasional demikian. Jadi demikianlah sekilas tentang isi daripada kitab Jalal wal Jamal yang ditulis oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Semoga sekali lagi Allah turunkan ilmu dan pemahaman yang telah ditulis oleh salah seorang hamba yang telah Allah pilih di dalam kitab Jalal wal Jamal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.